Halo teman-teman, balik lagi. Aku Muhammad Zaki Novaliansa dari kelas DG47E dengan NIM 10 60 12 330477. Di sini sebelum masuk materi mengenai analisis karya dari Barat, Timur, Nusantara, dan Indonesia, aku mau ngejelasin dulu nih apa estetika. Sebelumnya, estetika itu adalah salah satu cabang filsafat yang membahas keindahan. Estetika juga merupakan ilmu yang membahas keindahan bisa terbentuk dan dapat dirasakan. Pembahasan lebih lanjut mengenai estetika adalah sebuah filosofi yang mempelajari nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Yang kedua itu, estetika merupakan cabang yang sangat dekat dengan filosofi. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan mengenai estetika itu apa. Mari kita lanjut ke pembahasan mengenai analisis karya dari Barat, Timur, Nusantara, dan Indonesia. Jangan lupa tonton terus. Dadah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Muhammad Zaki Novaliansa dengan nomor NIM 10 60 12 33 0477 dari kelas DG47E. Di sini saya akan menganalisis karya Barat, Timur, Nusantara, dan Indonesia pada filosofi 3. Oke, judul karya David pembuatnya yaitu Michelangelo tahun 1501 sampai 1504 dengan media pahatan marmer. Sebelumnya saya akan menuliskan deskripsinya, yaitu patung ini menggambarkan sosok laki-laki muda telanjang berdiri dalam posisi kontraposto. Tubuhnya proporsional dengan otot yang sangat detail, mendirikan pemahaman anatomi manusia yang luar biasa. David digambarkan sedang bersiap menghadapi Goliath dengan penuh konsentrasi dan ketegangan. Kita lanjut ke format. Di sini saya akan menjelaskan format dari karya David. Format unsur rupa dalam karya ini meliputi bentuk 3 dimensi, garis-garis yang realistis, dan proporsi tubuh yang harmonis. Patung ini memanfaatkan prinsip keseimbangan dan simetri, serta memaksimalkan detail tekstur pada kulit, rambut, dan urat tubuh. Teknik pahatan sangat halus dan presisi tinggi. Kita lanjut ke interpretasi. Patung ini menggambarkan kekuatan, keberanian, dan ketenangan sebelum menghadapi tantangan besar. Wajah David mencerminkan ketenangan batin, namun tetap penuh keyakinan. Ini merupakan simbol idealisme Ryan San, manusia sebagai pusat semesta yang rasional dan kuat. Penilaian. Karya ini dianggap sebagai mahakarya seni Ryan San. Keindahan anatomi dan kekuatan ekspresi membuatnya dikagumi hingga saat ini. Patung ini menunjukkan kejeniusan Michelangelo sebagai pematung. Karya ini juga menjadi simbol kebebasan dalam perlawanan rakyat Prince, sebuah karya abadi yang monumental. Guys, kita lanjut ke karya selanjutnya yaitu dengan judul The Great Wave of Kanagawa. Pembuatnya yaitu Katsushika Hokusai tahun sekitar 1831 dengan media Kyo. Kita lanjut ke deskripsi karya. Jadi deskripsi karya ini dengan cetakan ini menunjukkan ombak besar dengan latar gunung Fuji. Mayoritas warna lukisan ini adalah warna biru tua, biru muda, dan putih. Terdapat juga perahu yang tertimpa oleh ombak. Lanjut ke format. Oke, di dalam karya ini unsur garis sangat elegan, apalagi dibentuk ombaknya yang melengkung dengan dramatis. Warna biru dan putih memberikan kontras mencolok. Bentuk ombak terlihat seperti gunung dan cakar. Kalau bentuk perahu terlihat seperti kertas yang sedang melayang di air.
sedangkan gunung Fuji berbentuk seperti segitiga kecil. Tekstur digambarkan lewat detail, garis ombak, dan percikan air. Lanjut ke interpretasi. Interpretasi dalam karya ini yaitu menggambarkan kekuatan alam, yaitu ombak, dan rapuhnya karya manusia. Ombak dalam gambar ini mungkin bisa juga diartikan sebagai ketidakterdugaan dalam kehidupan, sementara gunung Fuji di kejauhan mungkin mengartikan keteguhan. Lanjut ke penilaian. Penilaian dalam karya ini yaitu cetakan ini adalah cetakan paling ikonik jika dibicara soal karya seni Jepang. Cetakan ini sangat menakjubkan dalam menyajikan dinamika alam memakai teknik yang simpel namun sangat efektif. Komposisinya juga seimbang dan ritme ombak memberikan kesan kuat, dramatis, dan makna benar-benar karya yang masterpiece dari seni timur. Oke, kita lanjut ke karya dengan judul Penangkapan Pangeran Diponegoro yang dengan pembuat yaitu Raden Saleh di tahun 1857 dengan media cat linear di atas kanvas. Lanjut kita mendeskripsikan karya ini, yaitu lukisan ini menggambarkan peristiwa bersejarah saat Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Bisa dilihat dalam lukisan tersebut kalau warna yang dipakai adalah warna-warna bumi seperti coklat, krem, dan hijau. Bangunan kolonial menjadi latar lukisan ini. Lanjut ke formal. Formal dalam karya ini berunsur garis bisa terlihat di pilar vertikal bangunan kolonial, gestur diagonal Pangeran Diponegoro, dan juga garis horizontal di atap dan lantai. Warna pakaian rakyat yang cerah sangat kontras dengan seragam tentara Belanda. Bentuk realistis dan tekstur kain serta dinding dapat terlihat jelas. Ruang di dalam lukisan ini memvisualisasikan dengan perspektif atau atmosferik. Lanjut ke interpretasi. Foto ini mempresentasikan kekuatan media dalam menangkap realitas dan kekuasaan hukum. Ekspresi wajah Syahrul Yassin Limpo yang datar dan pasat di tengah keramaian menciptakan narasi tentang kejatuhan kekuasaan. Foto ini juga menegaskan peran media sebagai pengawas publik. Lanjut ke penilaian. Karya ini kuat secara visual dan emosional. Keberhasilan menangkap momen krusial menjadikan foto ini sebagai salah satu potret jurnalistik yang berdampak pada opini publik. Kombinasi timing, sudut pandang, dan intensitas menjadikan karya ini sangat bernilai dalam konteks dokumentasi sosial dan politik. Oke, lanjut karya selanjutnya yaitu penahanan Syahrul Yassin Limpo oleh KPK dengan pembuat yaitu Jamal Ramadan selaku fotojurnalis di tahun 2023 dengan media fotografi digital, dokumentasi, jurnalistik. Lanjut deskripsi dalam karya. Oke, karya ini mendeskripsikan menampilkan momen penahanan mantan Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo oleh KPK. Ia tampak mengenakan rompi orange khas tahanan KPK, dikelilingi oleh banyak petugas dan jurnalis yang merekam momen tersebut. Sorotan kamera dan kerumunan mempertegas situasi yang tegang dan penuh perhatian publik. Lanjut ke formal dalam karya ini. Oke, formal. Dalam unsur karya ini, unsur visual dalam karya ini meliputi komposisi padat, pencahayaan yang dramatis,
dan sudut pengambilan dari atas yang memberikan perspektif kerumunan. Warna dominan adalah gelap dengan kontras tinggi dari rompi orange tahanan, menciptakan titik fokus kuat atau garis arah pandang kamera juga mengarahkan perhatian langsung ke subjek utama. Lanjut ke interpretasi. Interpretasi dalam karya ini mempresentasikan kekuatan media dalam menangkap realitas dan kekuasaan hukum. Ekspresi wajah Syahrul Yassin Limpo yang datar dan pasrah ditangkap keramaian menciptakan narasi tentang kejatuhan kekuasaan, atau foto ini juga menegaskan peran media sebagai pengawas publik. Lanjut ke penilaian. Karya ini juga kuat secara visual dan emosional. Keberhasilan menangkap momen krusial menjadikan foto ini sebagai salah satu potret jurnalistik yang berdampak pada opini publik. Kombinasi timing, sudut pandang, dan identitas menjadikan karya ini sangat bernilai dalam konteks dokumentasi sosial dan politik. Baiklah, itulah analisis karya dari Barat, Timur, Nusantara, dan Indonesia yang saya analisis dari mulai karyanya David hingga karyanya penahanan Syahrul Yassin Limpo oleh KPK. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri, mungkin see you next time. Dadah.